Ombudsman Republik Indonesia menginginkan agar rekomendasi dari pihaknya terkait penyelesaian sengketa akibat Ombudsman pelanggaran menyerahkan rapor pelayanan publik kementerian dan pemerintah. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia segera menginvestigasi pemadaman listrik di sejumlah daerah pada hari Minggu lalu. Ombudsman akan bertemu dengan Direksi PLN, Dirjen Kelistrikan SDM, serta pihak terkait untuk mengusut penyebab padamnya listrik. Komisioner Ombudsman Laurinda mengatakan, itu banyak berita tentang ombudsman, tapi kita sebagai masyarakat, khususnya mahasiswa, apa sudah tahu apa itu ombudsman? Maka dari itulah, di kesempatan ini, kita akan membahas tentang apa itu ombudsman, mulai dari tugas, fungsi, wewenang, serta sifat dari ombudsman. Maka, dengarkan dengan baik ya teman-teman. Saya Agung Yoga Pratama Putra, NIM 20045510007 dari Prodi Ilmu Hukum kelas A. Ombudsman Republik Indonesia atau yang dulunya disebut dengan Komisi Ombudsman Indonesia adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan publik. Pengawasannya dapat berupa terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum negara, dan juga badan swasta atau perseorangan. Yang terpenting, badan tersebut merupakan badan pelayanan publik yang sebagian besar atau seluruh dananya merupakan anggaran dari APBN atau APBD. Kantor Tinggi Ombudsman dibentuk oleh King Charles yang sekaligus menjadi salah satu tonggak sejarah terbentuknya lembaga baru yang bertugas sebagai pengawas pelayanan publik yang ada di Indonesia. Pemerintahan waktu itu tampak sadar akan keperluannya terhadap lembaga ombudsman yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga bersih, atau yang disebut dengan good and clean governance. Pembentukan lembaga ombudsman ini juga memengaruhi pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menanggung beban krisis ekonomi, kesenjangan pelayanan publik, dan juga kasus korupsi yang merajalela. Sehingga saat pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dibentuklah keputusan Presiden nomor 55 tahun 1999 tentang tim pengkaji lembaga ombudsman. Lembaga ombudsman memberikan kesempatan bagi para anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan, sehingga dapat memperbaiki kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kenegaraan yang ada di Indonesia saat itu, dan lembaga tersebut dinamakan Ombudsman. Latar belakang terbentuknya lembaga Ombudsman ini adalah sebagai perlindungan atau pemberian perlindungan hak-hak anggota masyarakat dari para pelaku penyelenggara negara yang bersikap sewenang-wenang saat itu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fatullah dengan NIM 20045511023. Pada bulan Maret tahun 2000, Kiai Haji Abdurrahman mengeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Sehingga mulai saat itu, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pengawasan. Demikianlah, maka sejak ditetapkannya keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 pada tanggal 10 Maret tahun 2000, berdirilah lembaga Ombudsman di Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Menurut Kepres nomor 44 tahun 2000, pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia dilatar belakangi oleh 3 pemikiran dasar sebagaimana tertuang di dalam konsiderannya, yaitu 1. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi dan kolusi, dan yang paling terpenting itu nepotisme. Selanjutnya, bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggara negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi. Dan yang ketiga, bahwa dalam penyelenggaraan negara, khususnya penyelenggaraan pemerintah, memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya, kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang, Komisi Ombudsman Nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor /MPR tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang salah satunya memerintahkan dan dibentuknya ombudsman dengan undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober tahun 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak lagi berbentuk komisi negara yang bersifat sementara, tetapi merupakan lembaga negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya atau independen. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Om Sati Om. Bagaimana teman-teman? Setelah menyimak pembahasan tadi, apakah kalian sudah mulai paham nih? Dan mulai tahu apa itu ombudsman? Untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi, tugas, serta wewenang dari ombudsman. Baik, perkenalkan nama saya Made Wahyu Atlasdana dengan NIM 20045551034. Tugas daripada lembaga ombudsman dapat kita lihat pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 yang menyatakan tugas lembaga ombudsman yang pertama, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman. Yang keempat, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penegara atau lembaga pemerintah lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Yang keenam, membangun jaringan kerja. Yang ketujuh, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang terakhir, melakukan tugas lainnya yang telah diberikan oleh undang-undang. Fungsi daripada lembaga ombudsman dapat kita lihat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa ombudsman itu berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Baik, perkenalkan nama saya Kumang Udo Astawa dengan NIM 20045511033. Selain memiliki fungsi dan tugas, dalam menjalankan fungsi dan tugas, Ombudsman memiliki beberapa wewenang yang tercantum pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi, dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7, Ombudsman berwenang antara lain. Pertama, meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporan disampaikan kepada Ombudsman. Yang kedua, memeriksa keputusan surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. Yang ketiga, meminta klarifikasi dan atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi pelapor. Yang keempat, melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan. Yang kelima, menyelesaikan laporan melalui mediasi, konsiliasi atas permintaan para pihak. Yang keenam, membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Yang ketujuh, meminta demi kepentingan umum, Ombudsman memiliki wewenang untuk mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Ombudsman juga berwenang antara lain yaitu memberikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik. Yang kedua, yaitu Ombudsman memiliki kewenangan untuk memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Daerah terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perbaikan dalam rangka mencegah maladministrasi. Dengar penjelasan tadi, apakah kalian masih bingung terhadap apa itu maladministrasi? Dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia telah dijelaskan makna dari maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Jadi, itulah makna dari maladministrasi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan ataupun prosedur beserta sifat dari Ombudsman. Jadi, tetap kalian dengarkan ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Al-Falaki dengan NIM 200455135. Di sini saya akan menjelaskan prosedur atau kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh Ombudsman. Yang pertama ada prosedur pengaduan laporan. Pengawasan represif ini berorientasi kepada laporan yang datang langsung dari masyarakat dan juga laporan yang secara mandiri atau biasanya disebut dengan laporan investigasi inisiatif. Dalam rangka mendekatkan dan memudahkan akses masyarakat, Ombudsman melaksanakan kegiatan yang biasanya disebut dengan PVL, yaitu penerimaan dan verifikasi laporan on the spot. Yang dapat dilaporkan di sini adalah dugaan maladministrasi pada pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah negara atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta dan juga perseorangan baik di daerah maupun di pusat. Unit PVL ini memiliki tugas khusus yaitu memverifikasi laporan yang datang dari masyarakat tersebut yang selanjutnya akan diverifikasi di formil maupun material dan setelah diverifikasi akan dirapat plenokan untuk mengetahui persetujuan atau penolakan dari laporan tersebut. Selanjutnya laporan akan ditindaklanjuti oleh badan pemeriksaan. Yang kedua ada prosedur penyuluhan hukum. Pengawasan preventif adalah kegiatan pencegahan yang tujuannya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud ada dua arah, yaitu sosialisasi terhadap layanan publik atau pemerintah dan sosialisasi terhadap penerima layanan publik atau masyarakat. Sebagai programnya, Ombudsman melaksanakan kegiatan TOT atau Training of Trainer. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan deksana Ombudsman atau sahabat Ombudsman terkait dengan Ombudsman itu sendiri dan bagaimana tata cara menyebarluaskan pengetahuan Ombudsman, maladministrasi, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi di sini saya mau menambahkan prosedur lain dari yang sudah disebutkan oleh teman saya di atas. Yang pertama ada prosedur penambahan informasi publik. Di sini tata caranya yang pertama pemohon informasi datang langsung ke Des Layanan Informasi sesuai jam kerja. Yang kedua, petugas memberi tanda bukti berupa formulir permohonan informasi. Yang ketiga, petugas memproses permintaan informasi sesuai dengan formulir permohonan informasi. Yang keempat, petugas menyerahkan informasi sesuai yang diminta. Yang kelima, untuk data soft file, pemohon wajib membawa alat bantu kopi data, flash disk, CD, dan lain-lain atau membayar biaya fotokopi sebesar Rp200 per lembar. Yang keenam, jika ada keberatan dari pemohon informasi dapat diajukan secara tertulis kepada atasan PPID. Terus yang kedua, ada prosedur pengajuan keberatan. Tata caranya diantaranya yang pertama, pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan A. Yang pertama, penolakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Ombudsman nomor 16 tahun 2014. Yang kedua, jika tidak disediakannya informasi berkala. Yang ketiga, ditanggapinya permintaan informasi. Yang keempat, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Yang kelima, tidak dipenuhinya permohonan informasi. Yang keenam, pengenaan biaya yang tidak wajar. Dan yang terakhir, penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang. Lalu prosedur yang kedua, keberatan diajukan oleh pemohon informasi paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Ombudsman nomor 16 tahun 2014. Yang ketiga, mengisi formulir pengajuan keberatan. Yang keempat, alasan PPID memberikan alasan tertulis beserta tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Lalu prosedur yang ketiga, ada prosedur sengketa informasi. Tata caranya, yang pertama, pengajuan pemohon sengketa informasi publik dapat dilaksanakan dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID. Yang kedua, atasan PPID memberi tanggapan tertulis. Yang ketiga, tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga sifat Ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, yang tertulis dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bab 2 yang berisi sifat, asas, dan tujuan. Sekiranya sekian penambahan dari saya. Baik, itulah pembahasan tentang Ombudsman, mulai dari pengertian, sejarah, fungsi, tugas, wewenang, prosedur rutin, serta sifat dari Ombudsman. Semoga kalian bisa memahaminya dan mampu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.